Para kekasih, saya masuk bersama saudara pada 2 Samuel 7 ayat 29. Ya, ini dahsyat sekali. Kita akan baca ayatnya. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik, yang semangat dong. Ya para kekasih, itu sebab saya sangat mohon supaya doa dari seorang raja yang rendah hati menghasilkan hasil gak main-main. Bukan cuma ketika dia hidup. Dia mengatakan, nanti kita akan baca, serentetan orang-orang yang gagah perkasa duduk di takhta-takhta Israel dan Yehuda. Itu anak keturunannya dia semua. Saya yakin kalau dia itu saya pasti menangis. Melihat keturunannya dia itu duduk di atas takhta semuanya. Luar biasa. Itu janji Allah kepada seorang manusia berdosa yang digenapi oleh Tuhan. Apa sebab? Pertanyaan besarnya, apa sebab? Sebab Daud sangat menghormati firman. Sangat. Dia tidak main-main, dia tidak separuh. Dia utuh, total. Itu sebab Tuhan jatuh hati pada setiap momentum hidup Daud. Dia sedang kejeglong, dia sedang naik tangga lebih tinggi, dia sedang dimuliakan, dia sedang dalam keadaan yang downhearted, ngelokro. Maklum dia juga manusia seperti Anda dan saya. Pada waktu-waktu yang kritis tersebut, Tuhan secara khusus mengirim nabi-nabi. Dan Tuhan secara khusus bicara kepada dia. Hebat sekali. Jarang ada raja di mana Tuhan bicara sama dia. Saudara, itu sebab marilah perhatikan. Orang bisa hidup diberkati bila dia sudah benar. Bila dia nggak karu-karuan, dicabut. Kasih sama orang lain. Nih, aku kasih sama kau. Apa sebab? Dia menangis, dia meraung. Dan dia berkata dan dia protes kepada Tuhan. Gak usah tak jawab. Ini mau aku. Kau tidak punya hak lagi. Saudara. Lihat. Tidakkah banyak kita lihat orang-orang yang mengalami pencabutan berkat dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih berkat yang dahsyat kepada dia. Jangan terjadi pada Anda. Jangan terjadi pada saya. Yang setuju beri tepuk tangan. Ngeri. Kalau saudara pernah diberkati luar biasa. Semua orang memuji, semua orang begini sama saudara. Semua orang begini. Sekarang mereka begini. Kenapa? Karena engkau sudah tidak punya apa-apa. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan. Semua kuasa untuk memberkati ada di dalam tangan Tuhan. Terus Anda dan saya harus takut dan gentar. Saya dan saudara harus sangat paham. Kuping, telinga ini harus dipakai hanya untuk mendengar firman. Jangan mendengar bisikan dari iblis. Kau bukan hanya rugi, kau masuk neraka. Jarang loh pendeta berani khotbah kayak begini. Ntar jemaahnya nggak kasih persepuluhan, tidak kasih korban. Buat saya, no way. Tuhan memberkati saya itu luar biasa. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Bagaimana seorang bisa dipegang sama Tuhan. Sama seperti Daud ini orang yang benar bisa dia pegang. If you and I, we are in the wrong ways,
then we not as soon as possible as we can, for the first opportunity that we have turned back and we have to upright before Him before we die, then He will take out everything. He will take again everything that He has already given in your life, in my life. Itu sebab anak-anak Tuhan, ayat ini harus mengingatkan kepada kita. Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah hidup kami. Engkaulah masa depan anak cucu keturunan kami. Engkaulah masa depan hari tua dan kematian kami. Harus taruh sini. Firman, taruh sini. Saudara mudah dipengaruhi oleh orang, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, hamba kok mudah dipengaruhi ya. Hamba kok mudah nyeleweng, hamba kok mudah gak karuan, hamba kok mudah lika-liku ya Tuhan. Cari uang, dagang lika-liku gak karuan. Korupsi, manipulasi. Saudara, tidak ada satu kesungguhan hati untuk saudara takut kepada Tuhan. Kayak apa kalau saudara mati? Saudara sudah tahu. Itu sebab kalau seorang mau diberkati oleh Tuhan dan gampang rezekinya, katakan gampang rezekinya. Berkatnya mengalir bagaikan sungai. Maka saya harus hidup benar, tulus, dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Ini PR kita, ya, supaya tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini PR saya. Karena saya masih hidup, saya masih harus mengerjakan saben hari. Untuk saya boleh hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Karena Dia memberkati saya, mendorong saya untuk saya hidup benar. Gak ada yang bisa mendorong saya dan mendorong saudara untuk hidup benar. Gak ada. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Gak ada yang bisa. Kecuali seseorang didorong oleh Roh Kudus, maka dia akan berjalan selalu benar. Except anyone or someone will be anointing and influencing by the Holy Spirit of God, he or she can live uprighteously before God in the truthness of the words of God, in his obedience to work out and to do everything that God have command. Selain itu saya dan saudara tidak bisa. Iblis itu sangat mencari kesempatan supaya Anda dan saya jatuh, supaya Anda dan saya gagal, supaya Anda dan saya bangkrut. Iblis selalu cari kesempatan, tak kasih tahu. Itu sebab saya ingin jemaat Kristus penebus dan semua saudara yang selalu menantikan saya menyampaikan firman. Ini kesempatan semasa hidup untuk diberkati oleh Tuhan supaya tetap ada di hadirat Tuhan untuk 10 tahun. 20 tahun. Beri tepuk tangan yang baik. Namun ini belum semuanya. Saya tuliskan di sini, amati prolognya. Prolog adalah pendahuluannya. Ya, kejadian ataupun definisi ataupun sesuatu narasi sebelum ayat 29 dari 2 Samuel 7 terjadi. Ini hebat ini, ya. Katakan ayat ini hebat. Tetapi ada prolognya. Pendahulunya. Saya harus benar pada pendahuluan. Supaya saya bisa masuk pada isinya. Amin. Jadi kalau saudara menulis skripsi atau disertasi, maka saudara wajib menulis pada
Bab pertama, pendahuluan. Di pendahuluan inilah saudara harus meyakinkan pembimbing saudara ataupun pada sidang terbuka untuk menguji disertasi saudara bahwa apa yang saudara katakan di pendahuluan ini semua sampai tamat pada bab yang ke-5 atau ke-6 atau ke-7 itu harus terus, tidak boleh melenceng. Pendahuluannya penting. Pendahuluan dari 2 Samuel 7 ayat 29 adalah 2 Samuel 7 ayat 19. Ayat berapa? Katakan, ayat 19 adalah prolog. Ayat 29, hasil yang dahsyat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, mari saudara kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membacanya. Para kekasih, kita harus tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang merupakan satu pendahuluan bagaimana Tuhan memilih Daud. Jadi sebelum orang diberkati, ternyata dari Alkitab, orang ini harus dipilih lebih dulu oleh Tuhan. Jadi kalau orang tidak dipilih oleh Tuhan, dia teriak-teriak, dia doa, pakai puasa lagi, untuk supaya dia diberkati. Gak bisa. Saya harus berbicara apa yang Alkitab tuliskan. Saya tidak boleh berbicara seperti seorang pengkhotbah yang hanya ingin mencari orang saja. Berdoa, berseru kepada Tuhan, engkau akan diberkati. Tuhan mengampuni semua jalan hidupmu. Kok gampang ya? Saudara, tidak mudah. Saudara, 52 tahun saya melayani Tuhan. 48 tahun, 50 hari bersama dengan Ibu Gembala. Kami ini belajar bahwa doa tidak mungkin dikabulkan kalau tidak ada perubahan pada kami. Tidak mungkin. Jadi kebenaran ini saya harus sampaikan pada Anda semua. Jangan hanya mengandalkan doa, tetapi hidup benar. Angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri di mana? Jantung. Terima kasih Bapa. Hamba sadar saat ini bahwa doa hamba akan sia-sia tanpa hamba berubah. Sebab itu saat ini tolong ubah hidup hamba semakin rohani, berkenan kepadamu, mengutamakan engkau, dan kemuliaanmu menjadi nyata. Dalam nama Yesus, doa hamba akan mudah dikabulkan. Amin. Coba kita akan baca ya, ayat yang ke-19. Dari 2 Samuel pasal yang ke-7, 1, 2. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Bahkan engkau telah menunjukkan padaku serentetan manusia. Ini anak keturunan dia yang gagah perkasa duduk di takhta-takhta. Luar biasa. Saya ingin kita membaca ayat 18. Siap ya, ayat 18. Kita mulai dari judulnya Doa Syukur Daud. Katakan doa syukur Daud. Ya, langsung ayat 18. 1, 2. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Amin. Jadi saudara yang kekasih, saya beritahu,
ada prolog dari ayat 29. Karena berkat-Mu maka keluarga hamba-Mu akan hidup di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ini ada pendahuluannya, ayat 19. Saudara, ya. Apa kata ayat 19? Tadi kita sudah baca, ya. Dan hal ini masih kurang di hadapan-Mu. Engkau menunjukkan kepadaku serentetan orang-orang yang akan memerintah Israel dan Yehuda. Saudara, ya. Dan berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Saudara mencari masa depan? Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian mencari masa depan? Di sini masa depanmu. Itu masa yang masih jauh. Artinya apa? Artinya engkau tidak usah khawatir tentang hari tua, tentang masa depan. Gak usah khawatir, ada di sini. Aku pasti jamin kau. Kecuali engkau geliwar, gak karuan. Aku cabut dari hidupmu. Kalau selama engkau hidup benar, aku akan jamin kau untuk masa yang lama, yang masih lama, yang masih panjang. Semua yang mencari masa depan, hari tua yang baik, harus patuh kepada firman ini. Dan kalau saya dan saudara memperhatikan dalam ayat yang ke-19 ini, disebutkan dalam kalimat terakhir, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Saudara, maka saya dan saudara harus tahu bahwa Dia itu mendiling kita. Kasih tawaran bagus, kasih pemberian bonus yang bagus sebelum kita kerja. Dan kemudian dengan apa tawaran Tuhan, kita total kepada Dia. Itu namanya dealing. Katakan dealing. Kesepakatan. Saudara, itu sebab karena dalam bahasa Indonesia kurang begitu jelas, maksudnya apa ayat ini? Ya, saya membaca dari New International Version disebutkan, "Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord?" Apakah ini caramu yang lumrah? Untuk mendealing, untuk ngajak kesepakatan, kerjasama dengan seorang manusia, ya Allah. Ya Tuhan. Karena disebutkan ayat 18, ayat 19, engkau memberi itu luar biasa. Bahkan bukan cuma harta benda, tapi juga serentetan anak keturunanku, cucu, cicit, dan lain sebagainya. Yang luar biasa, mulia. Tuhan berjanji, tak kasih sama kamu. Kamu mau gak kerja sama-sama aku? Kamu mau kongsi sama aku? Kamu mau dealing sama aku? Aku kasih semuanya. Mendengar ini, Daud dalam doanya menjawab, "Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord?" Apakah ini caramu yang lumrah mendealing seorang manusia yang berdosa, yang fana, yang hina, yang rendah, dan engkau yang maha kudus, maha kuasa, segala sesuatu milikmu, dan mau-maunya engkau mendiling hambamu dengan cara yang spektakuler, cara yang fantastik, cara yang sangat ajaib. Anda bisa menerima dealing dari Tuhan. Saya bisa menerima dealing dengan Tuhan bila saya tulus di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saya tidak tulus di hadapan Tuhan, siapa mau dealing dengan saya? Jangankan Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang hidup kotor, gak mau ngelirik saya, gak mau kerjasama dengan saya. Sama sekali saya gak ada keberhasilan, tidak ada kemuliaan. Tapi ini Tuhan
kok mau ya dealing dengan saya, dealing dengan saudara. Siapalah kita? Ayat 18 dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Karena engkau telah menunjukkan sedemikian rupa belas kasih-Mu kepada hamba. Saya beritahu kalau saudara menerima belas kasih dan berkat Tuhan, kiranya saudara bisa mengungkapkan isi hati yang sama seperti Daud. Siapakah aku ini Tuhan? Semua menyanyi. Jadi biji mata-Mu. Angkat tangan saudara. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi, siapakah? Siapakah aku ini? Dengan angkat tangan saudara, pejamkan mata, pandang ke atas, berkatalah kepada Yesus, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ini dahsyat sekali. Jadi saya mohon kita ini harus tulus. Katakan, saya wajib tulus. Tidak mirang-miring. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan. Mari kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Apa ini caramu yang lumrah dalam bersepakat dengan seorang manusia? Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Apakah ini caramu yang lumrah? Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord? Tuhan bilang, enggak lumrah ini. Sama kamu, aku lumrah kayak begini. Sama orang lain, enggak. No way buat mereka. Aku enggak lumrah sama mereka. Aku sangat ketat dengan mereka. Kasih berkat, buka sedikit. Bertobat, sungguh-sungguh, total kepadaku, tak kasih lebih gede. Mundur, tidak setia, sombong, congkak, tak serutin lagi. Habis. Aku enggak sembarangan kasih dealing sama kamu, Daud. Bagimu lumrah karena kamu tak pilih. Kamu istimewa. Buat orang lain, no way. Enggak lumrah buat lain. Aku ketat dengan orang lain. Tuh lihat. Saudara mau gimana sekarang? Engkau mau dengar suara pengajaran yang gak karu-karuan di luar. Engkau mau ngikutin orang dengan arus yang deras kayak banjir. Kita katut saja. Kita mau pegangan sudah telat. Megang air. Masuklah kita sampai ke laut. Kalau saudara dan saya mau didealing dengan Tuhan dengan cara yang unusual, gak lumrah, ayo. Siapa yang mau didealing dengan Tuhan dengan cara yang tidak lumrah? Dia tahu siapa saya, dia tahu siapa saudara, entah dia mau dealing dengan kita orang. Mulai besok dia akan memberkati saudara, mulai lusa dia akan membukai jalan. Mulai 3 hari lagi engkau akan dipermuliakan. Kita tidak tahu. Karena dia mau mendealing saudara dan mendealing saya. We just don't know exactly what God will do in our life, in our businesses, in our daily life as well. We just don't know. That's why one single important thing that I have to say to you, please be upright before God. Living in holiness, in faithfulness to God. This will make God make a plan to make a dealing, an unusual dealing with you. Kenapa sih
Saya kok sampai lama gak didiling sama Tuhan? Saya jawab, karena saudara bermuka dua. Saudara, seringkali kan kita muka dua kan? Ya, cari amannya. Dengan bosnya cari amannya. Dengan istrinya cari amannya. Amin, bapak-bapak. Tuh. Ya, dengan suaminya cari amannya. Amin, ibu-ibu. Orang yang cari aman mukanya dua. Saya kasih tahu. Ini filosofi, ilmu filsafat. Jadi saudara mesti tahu, kalau saudara nggak muka satu, saudara abnormal. Dalam ilmu jiwa, dalam ilmu filsafat, semua penyimpangan dinamakan abnormal. Saya yakin kita semua mau menjadi normal. Katakan, saya mau kembali jadi normal. Dalam nama Yesus. Saya tidak boleh muka dua. Itu kuncinya. Raja Daud sangat dicintai Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saya tutup di sini, saya membutuhkan beberapa waktu di sini. Antitesis dari monoloyalitas, antitesis adalah kosok baline. Teori kebalikan. Teori kebalikan. Daripada monoloyalitas kesetiaan adalah muka dua. Ya. Jadi kita harus belajar. Karena ini masuk neraka. Katakan, karena muka dua masuk neraka. Hidupnya pontang-panting. Tidak damai sejahtera. Hubungan dengan Tuhan putus. Ya, ayo perhatikan. Ajaran Tuhan Yesus pada gereja soal ini. Satu, Matius pasal yang ke-23 ayat 27 sampai 28. Jangan hipokrit atau munafik. Orang yang munafik ini muka dua. Ditegur keras oleh Tuhan. Catat ya, catat. Tidak ada waktu untuk membaca. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Kedua, jangan dua muka, dua hati, dua motivasi, dua tujuan. Yakobus 1 ayat 8. Ketiga, akhirnya siapa yang tidak perhatikan dua hal di atas, akhirnya dia pakai sama setan. Untuk berkhianat kepada Tuhan. Seperti Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Jadi apa yang saya jelaskan selintas singkat ini. Biar saudara bertobat sama Tuhan. Kalau mau didiling sama Tuhan. Dengan cara yang unusual. Cara yang enggak lumrah. Cara yang ajaib, cara yang spektakuler, cara yang wonderful. Kalau engkau ingin didiling dengan Tuhan dengan cara sedemikian, saya ingin didiling dengan Tuhan oleh Tuhan dengan cara sedemikian. Gak ada cara buat saya, gak ada cara buat saudara. Kecuali kita mempunyai monoloyalitas kepada Tuhan. Itu Daud, itu Raja Daud. Itu Raja Daud. Ini raja paling hebat di seluruh Israel. Dia punya totalitas. Ngawulonnya, monoloyalitasnya. Gak mirang-miring. Kayak kebanyakan orang Kristen. Yang gak laku setengah sen di mata Tuhan. Sebab saudara dan saya ajar. Supaya saudara mempunyai muka satu yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Takut kepada Tuhan. Setia pada gereja Anda. Setia pada panggilan Anda. Engkau akan didiling sama Tuhan. Dengan cara yang unusual. Yang gak lumrah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia.